adanya bisa atau dibangkitkannya seorang rasul ini adalah merupakan mekanisme ilahiyah atau kita sebut dengan sunnatil rasul, hukum sejarah yang akan terus berulang, akan terus berlangsung ya. Ketika jahiliyah, maka kemudian nanti akan ada kehadiran Islam kembali, atau kehadiran Islam juga akan diwarnai atau dibayang-bayangi dengan jahiliyah. Dalam sebuah hadis sahih Ibnu Majah nomor 3236, hadis riwayat Muslim ya. Ini sudah sangat populer saya kira hadis ini. Rasulullah bersabda, "Badal Islam goriban, fasayamulu goriban, fatuba lil ghuraba." Bahwa Islam, kata Rasulullah SAW, hadir, datang dalam keterasingan. Kemudian kata Rasulullah SAW, wasayaudu ghoriban, dia akan kembali hadir ya dalam keterasingan pula. Fatuba lil ghuraba. Dan beruntunglah, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang asing tadi. Artinya beruntunglah orang-orang yang melaksanakan Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Jadi ketika Rasulullah SAW ketika itu mengalami fase atau masa jahiliyah, kemudian Rasulullah diangkat menjadi Rasul, maka kerasulannya juga akan berakhir, dalam arti akan datang kembali masa fatrah, dan akan kembali datang lagi kehidupan yang menjawab seluruh atau menjadi solusi dari tatanan jahiliyah tadi. Inilah situasi ini merupakan bagian dari prinsip sejarah, dia akan kembali berulang. Maka oleh karenanya mitra isi yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengambil satu pemaknaan bahwa jahiliyah dapat kita pahami apabila kita dapat memahami Islam dengan benar. Kehadiran Islam sebagai suatu solusi atau jawaban atas situasi dan kondisi kehidupan jahiliyah merupakan jawaban bagaimana kita menjalani kehidupan yang benar dan mulia tentunya. Nah, di dalam Al-Quran, di Teraja Isi, ada 4 ayat yang menyebutkan kata jahiliyah. 4 ayat ini bisa saja mewakili aspek-aspek kehidupan yang bernilai jahiliyah. Yang pertama, kita ada isi surat Ali Imran ayat 154. Dalam potongan ayat ini, orang-orang jahiliyah ketika itu mengatakan, yaquluna halana minal amri min sya'in kulluhu lillah. Mereka mengatakan, apakah Allah juga mengatur seluruh aspek kehidupan? Artinya mereka ingin mengatakan bahwa sedetail inikah Allah mengatur? Ya. Atau mereka ingin mengatakan bahwa ada keterpisahan antara aspek keyakinan mereka kepada Allah, eksistensi Allah, dengan aplikasi dalam kehidupan yang real. Jadi ini sebenarnya lebih kepada aspek keyakinan atau aspek akidah, di mana akidah masa jahiliyah ketika itu mereka memisahkan antara pernyataan mereka atau keyakinan mereka dengan bagaimana mereka mengaktualkan keyakinan itu dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, tentu mereka untuk hal ini sangat mapan, karena sudah berlangsung sekian lama, ratusan tahun lamanya. Kalau di masa Rasulullah berarti sejak Nabi Isa alaihissalam, kemudian dibangkitkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah sangat mengakar, sehingga eksistensi Allah Subhanahu wa taala
nyaris hilang, ya, nyaris tidak ada, kecuali hanya dalam simbol-simbol. Ya. Contoh simbol-simbol yang bisa kita pahami misalnya nama-nama orang-orang jahiliyah masih menyebut misalnya Abdullah, itu nama yang familiar lah, ya. nggak apa namanya, nggak asing lah untuk orang jahiliyah. Bahkan kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang terlibat dalam perang Badar, ya, perang pertama antara Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin ketika itu atau orang-orang jahiliyah, itu kalau dari segi nama, ya, nggak ada bedanya. Artinya, iya nama-nama Islami lah. Kalau hari ini orang menyebutnya nama-namanya Islami, gitu. Kecuali nama Muhammad itu agak berbeda, tapi Abdullah, Abdurrahman, gitu kan. Dan nama-nama Islam lainnya yang kita kenal. Atau terkait dengan ini ya, Abdullah itu berarti kan hamba Allah. Jadi terhadap Allah sebagai nama yang mereka kenal itu mereka paham. Tetapi eksistensi Allah Subhanahu wa taala kemudian dalam kehidupan mereka tidak siap. Sehingga kita kenal misalnya untuk satu urusan tertentu mereka menyiapkan Tuhan lain. Ada Tuhan Lata, ada Tuhan Uzza, Manat, Hubal, ya. Itu mereka siapkan Tuhan yang mengatur dalam urusan tertentu. Biarkanlah Allah dalam pengertian lain, dalam urusan lain. Tetapi dalam urusan ekonomi, gitu ya. Bahkan dalam urusan misalnya tatanan budaya, perilaku dan sebagainya, Allah tidak boleh ikut campur dalam hal ini. Ya. Allah tidak boleh terlibat. Ya. Atau seolah ingin mengatakan bahwa Allah tidak ada dalam urusan lain kecuali dalam tataran keyakinan. Ya. Hal ini bisa kita pahami misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard sayaquluna Allah." Jadi kalau mengenal Allah sebagai pencipta atau Allah sebagai Tuhan, mereka juga kenal sebetulnya. Justru Allah mengkritik mereka dengan ayat ini, ya, seolah ingin menegaskan bahwa eksistensi Allah bukan hanya pada tataran mereka paham atau kenal akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat Ali Imran ayat 154 tadi Allah jelaskan bahwa mereka ingin memisahkan antara urusan keyakinan dengan urusan yang lebih jauh, itu bagaimana keyakinan itu hadir atau muncul dalam tataran perilaku seluruh aspek kehidupan. Maka dalam ayat ini Allah jelaskan ini adalah merupakan satu tatanan ideologi, keyakinan atau keimanan jahiliyah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya adalah justru Allah ingin mengatakan bahwa tidak boleh terpisah antara aspek keyakinan dengan aspek realitas. Justru hakikat eksistensi Allah harus muncul, harus ada dalam seluruh aspek kehidupan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat jahiliyah juga ada di dalam surat Al-Maidah ayat 50. Ya. Apa hukmul jahiliyah yabghun faman ahsanu minallahi hukman. Ya. Jadi sini jelas Allah sebutkan dengan narasi yang tegas, yaitu adanya hukum jahiliyah. Dengan kata lain bahwa masyarakat jahiliyah tadi lebih secara hukum dan aturan, mereka lebih memilih hukum jahiliyah. Apa itu hukum jahiliyah? Hukum jahiliyah tentu adalah hukum yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala aturan. Karena memang manusia sangat teramat jahil untuk membuat aturan yang bisa mengatur dirinya sendiri. Ya,
kalau sekedar bisa atau ada itu mungkin saja. Tapi kalau tujuan hukum itu sendiri sebagaimana tujuan hukum, atau kalau dalam Islam yang kita maksud dengan maqasidus syariah, tentu ketika buatan manusia tidak akan pernah sampai kepada keadilan misalnya, ya, atau kebahagiaan, apalagi kebahagiaan itu sampai kepada akhirat nanti, ya. Itulah yang disebut dengan hukum jahiliyah. Misalnya satu saja, misalnya hukum jahiliyah yang paling menonjol lah, ya, di masa itu, ya, yaitu tentang praktek ribawi. Ya. Karena memang tatanan ekonomi ribawi ini menjadi jargon utama di sistem jahiliyah, ya. Bahkan luar biasa, ya, pengaruhnya, karena ribawi ini memang tidak mensejahterakan rakyat, bahkan membuat rakyat semakin menderita, apalagi mematok nilai yang begitu tinggi. Nah, pada masa jahiliyah di tradisi Nabi Allah SWT itu didominasi oleh kaum mala. Kaum mala ini adalah orang-orang pada lingkaran kekuasaan, ya, birokrat atau para ulama, para pembesar yang memang mereka lah yang mengatur, ya, leading sektornya mereka terhadap aspek hukum ini, sehingga biasanya mereka berkolaborasi, ya. Kaum birokrat bagaimana mengamankan kekuasaannya, para cendekiawan, para ulama bagaimana melegalkan statusnya, pamornya dan sebagainya. Jelas semuanya memiliki kepentingan, sehingga aspek subjektivitas dalam hal ini sangat menonjol ketika berbicara satu hukum ataupun aturan sendiri. Hadirin mitra JIC yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah surat Al-Ahzab ayat 33. Ya. Ini lebih merupakan perilaku jahiliyah, ya, atau bisa disebut dengan lifestyle, ya, tingkah laku, gaya hidup. Iya, gaya hidup. Wa qarna fi buyutikum wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi ini merupakan konsep lifestyle jahiliyah, ya. Ya, memang gaya hidup ataupun perilaku jahiliyah sangat dipengaruhi oleh aspek pertama dan kedua tadi, aspek keyakinan, ideologi, kemudian tadi masuk aplikasinya kepada dimensi hukum, ya. Artinya hukum itu yang akan melegalkan seluruh praktek tadi, termasuk kemudian salah satu dimensi hukum adalah yaitu tingkah laku. Yang kita ketahui di Al-Quran menjelaskan tingkah laku jahiliyah ini, ya, diantaranya adalah misalnya minuman keras. Ini sudah menjadi lifestyle ketika itu. Jadi yang namanya minuman keras, ya, mabuk-mabukan, gitu, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sampai bertahap menurunkan ayat, ya, tentang itu karena memang begitu mengakarnya, ya, begitu masifnya tingkah laku jahiliyah. Atau juga dalam hal lain, misalnya dalam hal mode, misalnya pakaian, ya, yang mengumbar aurat, ya, itu juga sudah menjadi satu hal yang lumrah, satu hal yang biasa, gitu, ya. Orang tidak lagi mampu melihat bahwa ada penyimpangan, ya. Ketika bicara tatanan jahiliyah, memang karena tidak ada Islam ketika itu, belum ada Islam, sehingga tidak bisa melihat, ya, bahwa itu adalah satu penyimpangan atau paling tidak ada satu problem, ya, yang merusak tatanan masyarakat.
Atau misalnya pergaulan bebas tanpa batas antar lawan jenis misalnya, itu juga satu hal yang lumrah. Jadi dikatakan tanpa batas kan memang tidak ada batas-batas. Batasnya cuma satu, yaitu yang penting suka sama suka. Atau paling tidak melanggar kepentingan orang lain. Jadi seperti hari ini, seperti halnya dengan hak asasi manusia. Itu kan seolah-olah ingin mengatakan bahwa apapun boleh, yang penting hak asasi setiap orang bisa terjaga. Misalnya hubungan sesama jenis, kalau suka sama suka, ya itu tidak melanggar hak asasi manusia, kecuali itu terjadi misalnya pemaksaan. Nah, itu perilaku jahiliyah demikian. Jadi bukan kepada aturannya, tetapi lebih kepada sepanjang itu dianggap tidak mengganggu kepentingan orang lain, ya, maka itu akan menjadi sesuatu yang legal dan siapapun tidak boleh ikut campur atau peduli. Nah, ini sudah begitu mengakar dan masif. Dan hal ini Allah juga rekam situasi ini dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an. Jadi perhatikan pemirsa JIC yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Begitu mengakarnya sehingga tidak ada satupun alasan buat mereka menolak kehadiran Islam, kecuali bahwa hal itu sesuatu yang sudah berlangsung lama dan mengakar, sehingga itu dianggap cukup bagi mereka. Apa yang mereka peroleh secara turun-temurun dari orang-orang sebelum mereka, ya. Di dalam Quran menggunakan kalimat alfai nama alaihi aba'ana. Jadi kalimat abun juga dalam Al-Quran ini sebenarnya aba'ana dari kalimat mufradnya abun atau bapak, tapi di dalam istilah kalimat ini bukan hanya bapak dalam pengertian nasab sebetulnya, ya, tapi bapak dalam pengertian apapun yang memberikan pengaruh, baik itu sistem pendidikan, sistem ekonomi, tatanan sosial dan sebagainya, itu adalah abun, ya. Seperti kan dalam hadis kan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu, ya, ay hawidanihi au yunasiranihi au yumajjisan. Jadi kalimat abawahu itu maknanya bukan hanya orang tua biologis atau orang tua nasab, tapi semua aspek yang dapat memberikan pengaruh sehingga menjadi majusi, menjadi Nasrani, baik pemikirannya, tingkah lakunya, ya, dan sebagainya, itu bisa dianggap sebagai orang-orang tua, ya, karena memang bahasa Indonesia tidak cukup untuk memberikan penjelasan tentang kalimat abun itu. Terlalu miskin lah kalau bahasa Indonesia memang dibandingkan dengan bahasa Arab. Gitu. Kita sekalian berkonsultasi. Ya, baik Mitra JIC, bicara makna jahiliyah, saya menikmati banget gitu. Ternyata saat kita memahami jahiliyah yang terjadi, Ustadz sampaikan di masa sebelum Rasul, tadi masa Patra, sehingga itu di zaman Rasul, dan zaman Rasul juga dia udah mengenal Allah, gitu ya. Bahkan ada namanya Abdullah, gitu. Tapi yang unik Ustadz, saya sering dengar Abu Jahal. Abu Jahal kan itu kan kalau secara bahasa bapaknya bodoh berarti. Nah itu apakah dia juga termasuk bodohnya? Kenapa Ustaz? Karena Abu Jahal kan itu salah satu tokoh, kenapa dibilang bodohnya gitu Ustaz? Sebelum nanti kita bahas tentang kekinian Ustaz nih, dihubungkan dengan kekinian yang tadi Ustaz sampaikan, gimana lifestyle-nya, gimana hukumnya, gimana mereka kan ngerti juga gitu. Tapi saya mau tanya tentang tadi yang sering disebut-sebut Abu Jahal. Nah itu Ustaz.
Ya justru itu Hmm. Abu Jahal itu kan kalau jabatan lah atau Iya. mungkin intelektualnya Hmm. di masa itu, justru dia kalau dari sisi intelektual Hmm. itu bukan orang bodoh, Hmm. justru dia pakar di bidang hukum. Oh, Justru ya, ya, boleh ya. dibilang pakar lah ya. Kita bisa pahami itu pakar karena dia berada di lingkungan kekuasaan Hmm. Mekah. Iya, iya. Nggak mungkin kan orang kaleng-kaleng yang Betul, betul, betul. dilibatkan sebagai pakar hukum asal hakam gitu kan. Iya, iya, iya. Ya menurut jahiliyah, tatanan jahiliyah dia Ini ya orang- sumber rujukan hukum, Hmm. pakar hukum. Betul. Tapi menurut Islam Iya, iya, iya. dia adalah bapaknya kebodohan, Hmm. Abu Jahal, mbahnya bodoh gitu kan. Kenapa seperti itu? Iya. Karena memang manusia sehebat dan sepintar apapun Hmm. tidak mungkin ya, membuat satu kebijakan atau aturan Hmm. yang sangat mungkin dipengaruhi oleh unsur subjektivitas pribadi, subjektivitas kepentingan, Hmm. lingkungan, kepuasan dan sebagainya, itu sangat mungkin keluar. Iya. Dan itulah makna dari syirik itu sendiri, karena syirik itu artinya ya tidak melibatkan Allah dalam urusan yang begitu fundamental, yaitu aturan tadi. Ya, jadi jelas lah ya. Nah, tadi juga Ustadz hubungkan jahiliyah itu salah satu didominasi oleh para penguasa-penguasa yang saat itu di zaman Rasulullah disebut dengan kaum Mala. Nah, kalau kita tarik dengan hubungan kita sekarang ini, yang mendominasi gimana Ustadz? Apakah masuk kategori jahiliyah juga? Allah alam Ustadz ya. Atau karena tadi dengan prakteknya, bentuk prakteknya itu dengan yang mendominasi adalah perekonomian riba. Nah, di negeri ini, Ustaz, Indonesia, di negeri kita ini, gimana itu Ustaz? Kalau kita hubungkan, jangan-jangan masih jahiliyah juga atau? Ya, makanya ketika berbicara ribawi ini kan hari ini begitu masif ya. Iya. Sehingga banyak orang berpikir bahwa sepertinya kita sulit untuk tidak terlibat dengan ribawi. Karena hampir semua aspek itu mengandung unsur riba. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan setiap orang seolah-olah tidak bisa ya untuk memiliki sesuatu kecuali dengan riba. Jadi memang ini kembali kepada bagaimana kita meyakini bahwa riba itu adalah bukan yang dihalalkan. Karena yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jual beli. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengharamkan riba wa ahlallahu bai. Allah menghalalkan jual beli. Bahkan lebih jauhnya ribawi ini adalah yuharibunallah. Satu bentuk pernyataan perang atau peperangan dengan Allah. Ya, tentu Allah di sini bukan zatnya, tetapi sistem atau aturan Allah Subhanahu wa taala yang halal tadi. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau kaum Mala memang mereka tidak bisa sebenarnya keluar dari sistem itu, karena biasanya ya di zaman jahiliyah juga ketika itu mereka sangat tergantung dengan sistem yang global ya. Persia maupun Romawi itu sangat dipengaruhi oleh mereka. Jadi sistem itu memang bukan hanya di Mekah atau Arab sebetulnya, tapi ya mendunia gitu. Global. Bisa dibayangkan kan ketika praktek itu masifnya seluas bumi ini kan, sehingga ketika persis kata Rasulullah SAW, jadi memegang Islam atau menjadi Islam pada masa situasi yang penuh dengan sistem jahiliyah, kata Rasulullah seperti memegang bara. Artinya segitu sulitnya, sebegitu menantang, beresiko, pilihan yang luar biasa gitu kan.
Saya kira seperti itu. Ya. Baik Mitra JC, di mana saja antum berada, jelas kalau kita hubungkan jahiliyah, zaman kebodohan karena dia bukan bodoh secara intelektual saja, tapi itu menurut karena dia keluar daripada aturan Allah, gitu Ustaz ya. Ya, maka dia dianggap jahiliyah. Nah, kalau kita tarik ke sekarang dengan zaman kita, nah, apakah ini juga jahiliyah gitu Ustaz? Ya, kita bisa memaknai itu manakala tadi saya katakan kita bisa memahami Islam dengan benar. Sehingga kita bisa merasakan perbedaannya. Iya. Maka Rasulullah SAW tadi dalam hadis tadi juga sudah cukup jelas ya, bahwa akan datang suatu masa seperti itu. Atau dalam hadis lain Rasulullah mengatakan bahwa la yabqal Islam illa ismuhu, walal Islam illa rasmuhu. Ya, afwan. La yabqal Islam illa ismuhu, walal Quran illa rasmuhu. Akan datang satu zaman ke Rasulullah SAW di mana tidak tersisa Islam kecuali tinggal namanya saja. Jadi saya sering mengilustrasikan hadis ini ibarat seseorang gitu ya di taman pemakaman gitu kan, tinggal batu nisannya. Sehingga ketika kita menyebut satu nama, maka kita akan mengingat apa? Romantisme. Ya, orang ini dulu adalah seorang baik misalnya, orang ini dulu adalah orang ini dulu. Jadi romantismenya. Tapi orangnya sudah nggak ada. Tapi orang bisa merasakan bahwa orang dulu pernah ada dengan nama tadi. Sebatas batunya. Mengenang romantisme masa lalu bahwa dulu gitu kan. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Bahwa Islam tinggal namanya. Gitu ya. Karena ketika Rasul mengatakan itu, di masa itu mereka tidak menyebut Islam, tetapi Islam itu ada dalam kehidupan mereka. Seperti kata Rasulullah, walal Quran illa rasmuhu. Quran tinggal tulisannya. Kenapa? Di masa itu Rasulullah ketika mengatakan itu, Quran tidak ada dalam bentuk tulisan, yang ada dalam bentuk apa? Aplikasi. Seperti dalam hadis Aisyah kan, ketika Aisyah ditanya seperti apa akhlaknya Rasulullah, karena khuluquhul Quran, karena Quran adalah Rasulullah adalah Quran yang berjalan. Jadi di masa nanti kata Rasulullah itu nggak ada, yang ada apa? Tinggal tulisannya. Nah, hari ini kita lihat fenomenanya luar biasa sendiri terjadi. Begitu banyak orang cerdas, orang pintar menyebut Quran, surat berapa, ayat berapa, halaman berapa, posisinya di mana, tafsir apa dan sebagainya. Itu bahkan bukan hanya para ulama, kita pun bisa mengakses begitu banyak di media sosial. Hadis misalnya kita bisa menyebut kitabnya, posisinya, sanadnya dan sebagainya. Hari ini begitu mudah. Gitu. Mudah diperoleh, mudah diakses. Tapi sulit kita akan menemukan fakta-fakta Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itu Rasulullah SAW. Artinya kita bisa melihat hari ini sudah begitu nyata gitu kan. Kita mau mencari fakta keadilan Islam, fakta orang yang jujur, fakta orang yang istiqomah, fakta orang yang berakhlakul karimah, sangat sulit kita menemukannya. Tapi menyebut hadisnya, menyebut ayatnya, kitab, buku, dan rujukannya hari ini sangat mudah, semudah menggerakkan telunjuk. Ya, Mitra JC, saya terasa sekali Ustaz, ya, bahwa kehidupan zaman Nabi kalau kita kaitkan dengan hubungan kita sekarang ini, nah bagaimana nih sekarang solusinya misalnya agar kita sudah memahami jahiliyah terus ada di depan mata kita atau dalam kehidupan kita, bagaimana kita biar tidak termasuk orang jahiliyah, terutama diri kita terdekat kita, keluarga. Mas? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Harus. Dan pertanyaan ini sungguh sangat menyulitkan saya untuk menjelaskannya. Jadi memang pemerintah JIC yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita tadi berbicara tentang perilaku jahiliyah ya bertolak belakang, tidak relevan
bahkan lebih jauhnya kalau tadi pendekatan konsep baik justru menantang Islam sendiri secara tidak langsung, maka solusinya ya kita kembali kepada Islam dengan cara apa? Berhijrah. Hijrah itu apa sih? Sederhana mungkin ya. Kalau misalnya diartikan secara sederhana itu pindah, ya oke pindah. Kita pindah dalam arti meninggalkan perilaku jahiliyah secara bertahap, ya. Secara berproses. Ketika berbicara pindah memang tidak bisa sekaligus. Orang pindahan juga kan bertahap kan. Mana dulu yang mau diangkut yang gampang gitu ya, udah kita sampai kemudian pindah secara menyeluruh gitu. Apapun memindahkan, coba pindahkan file kan tetap bertahap itu. Ada proses dan tahap yang nggak bisa ujungnya langsung pindah karena media tempat memindahkannya juga disiapkan dulu gitu kan. Kita ingin memindahkan perilaku kita yang lama yang jahiliyah kan butuh adaptasi, butuh proses ya. Adaptasi terbiasa meninggalkan kebiasaan lama, kemudian adaptasi untuk terbiasa mengerjakan yang baru, yaitu Islam itu sendiri. Gitu. Sehingga kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahjurhum hajron jamila. Jadi pindahan juga harus pindahan yang cantik, dikemas dengan sedemikian rupa, sehingga ketika kita pindah itu betul-betul jamil. Kan ada orang gitu ya, karena begitu semangatnya dengan Islam, begitu menyadari bahwa Islam itu ternyata adalah jawaban, solusi dari segala problematika yang dihadapi selama ini gitu. Tiba-tiba begitu ekstrim gitu kan, kadang-kadang saking ekstrimnya dia saja menyinggung yang lain sekelilingnya ya. Kalau seorang suami kadang menyinggung istrinya, tiba-tiba istrinya kan dipaksa pakai jilbab, udah gitu karena semangatnya gitu kan. Tiba-tiba anaknya dipaksa suruh sholat tepat waktu, itu kan nggak jamilan gitu ya. Misalnya seperti kalau konteksnya seperti itu, sama karena ini bukan satu aspek tapi begitu aspek kehidupan yang sudah begitu masih merebak tentang tatanan jahiliyah, bahkan orang sudah merasa mapan, nyaman ya. Contoh ayat tadi kan menunjukkan bahwa situasi tadi surat Al-Baqarah 170 akan juga dialami pada masa jahiliyah modern hari ini. Ketika orang ditawarkan kepada Islam ya banyak alasan. Cukuplah, sudahlah gitu kan. Apalah gitu. Nantilah gitu kan. Jadi ketika bicara hijrah harus bertahap, berproses. Nah, bicara hijrah, Ustaz, ini kan menjadi solusinya adalah berhijrah. Nah, proses hijrahnya gimana, Ustaz? Dari proses tadi kata Ustaz bertahap. Dari yang sederhana sehingga ini bisa kita kerjakan semua gitu. Ya, hijrah yang paling fundamental saya kira adalah bagaimana cara pandang atau cara berpikir kita rubah. Ya, cara berpikir ya. Kenapa kita harus mengenal jahiliyah dan kenapa kita harus mengenal Islam? Ini kan tentang tatanan dan cara pandang. Oh, ternyata Islam seperti ini, jahiliyah seperti ini. Jadi yang kita sebut dengan hijratul fikri, bagaimana cara pandang kita, cara mengukur, cara menilai, sumber rujukan dan lain sebagainya, itu adalah bagian-bagian yang mempengaruhi pikiran kita. Karena pikiran kita kemudian akan menjadi perilaku kita. Teraplikasinya dalam perilaku. Iya, jadi sebetulnya perilaku yang kita lakukan itu sumbernya dari pikiran kita. Pola pikirnya. Kita menganggap itu baik, itu benar, atau bahkan lumrah sekalipun karena cara berpikir kita. Orang menganggap serba boleh karena memang rujukannya tidak ada yang menjelaskan bahwa itu nggak boleh misalnya. Gitu. Dalam kan boleh pacaran. Nah itu kan mungkin karena dia belum tahu bahwa ternyata pacaran itu jahiliyah. Pacaran itu yang ketiganya misalnya syaitan. Pacaran itu misalnya adalah zina, gitu kan. Karena mungkin ketika bicara zina, ya belum zina kalau belum sampai dukhul misalnya. Kalau pegang-pegang doang mungkin tidak dianggap zina. Atau mungkin zina itu ya kecil, ya. Tapi dia nggak paham bahwa sekecil apapun neraka apinya, kan gitu misalnya. Itu berangkat dari cara berpikir, cara pandang. Maka saya ada ungkapan, cuman mungkin ini khawatirkan saya bukan orang Inggris ya. Tapi maknanya benar saya kira ya. Itu pernah diungkapkan oleh
Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher mengatakan, what's your thoughts before for the your become action. Ya. Ada 4 sebenarnya kalimat, cuman yang pertama aja yang paling mudah karena kita bicara tentang hidup pikir. Perhatikan apa yang kau pikirkan. Karena yang kau pikirkan itu for the your become action, akan menjadi perilaku kemudian. Jadi kalau kita tidak pernah memikirkan, mempersoalkan apa kita pikirkan, padahal yang kita lakukan sehari-hari itu adalah lahir dari cara berpikir kita. Contoh misalnya tatanan komunisme, ya, itu dari apa? Dari konsep berpikirnya tentang Tuhan, tentang alam, tentang manusia, sehingga lahirlah tatanan hidup komunis. Begitu barangkali. Nah, semakin jelas saat kita ingin merubah dalam tatanan kehidupan kita yang sepertinya ini menurut penjelasan tadi adalah jahiliyah, maka kita berupaya untuk hijrah. Seluruh hijrahnya kan harusnya kan komunitas semuanya misalnya, karena bicara jahiliyah kan seluruh unsur tadi kata Ustaz. Makanya tadi saya awal gitu Ustaz baca surat udkhulu bisilmi kafah secara menyeluruh. Ternyata saat kita berhijrah berproses dari yang fundamen itu pola pikir kita. Nah, pola pikirnya yang bersumbernya yang benar dari mana Ustaz? Ya kalau pola pikirnya Islam, pasti Islam, Quran. Quran. Iya. Cuman kadang-kadang gini Ustaz, saat kita bicara Quran, kita kan perlu pembimbing, perlu guru lah, perlu ustaz, kayak perlu ngobrol sama ustaz. Apakah harus taklim? Apakah harus tadi kan udah ada media tinggal baca aja, semudah itu gitu. Gimana? Iya, justru namanya taklim atau belajar, ngaji itu kan merupakan mekanisme ilahiyah, robbaniyah kalau dalam surat Al-Imran ayat 69. Kunu robbaniin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi kudu ngaji memang, kudu taklim. Ya. Jadi kita bisa punya pemahaman yang rosih, yang sahih itu ketika kita memang ada pembimbingnya. Karena para ulama juga mengatakan bahwa kalau tidak ada pembimbingnya, gitu, maka akan dimentor oleh syaitan. Oh iya. Atau kalau yang paling jelas bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 83. Fa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi. Walau radduhu ila Allah wa ila Rasul wa ila ulil amri minhum. Jadi ada mekanisme baku yang nggak boleh dihilangkan. Iya. Karena kata Allah dalam akhir ayat itu Allah katakan la taba'athumus syaiton illa qarir. Jadi ketika kita mengikuti pola taklim dengan pakai guru, ustaz, kata Allah la taba'athumus syaiton. Mereka akan dimentor oleh syaiton. Jadi belajar, mengajar, makanya Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Kalau dalam ayat tadi ta'lamuna wa tadrusun. Belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar, menyampaikan, ngaji, nyampaikan. Terus. Ya, baik, Mitra Jesse, jelas saat kita memahami jahiliyah dan kita harus mencari solusinya. Jadi kita nggak merasa nyaman di situ. Nggak apa-apa lah hiruk pikuk ada ekonomi riba, ini tapi kita berupaya untuk berawal dari kita keluar dari itu semua. Dengan hijrah berawal juga hijrahnya dari proses yang fundamen yang utama yaitu cara pandang kita, pola pikir kita yang harus bersumber kepada ilahiyah, wahyu, Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Dengan aplikasi bagaimana kita mengikuti taklim yang di situ harus ada mentor, ada guru, ada ustadz yang memberikan arahan kepada kita, sehingga jangan sampai setan ikut bersama di situ maksudnya. Nah, pengajian banyak nih Ustadz. Mungkin Ustadz bisa memberikan solusi gimana pengajian mungkin sama Ustadz atau enaknya gimana gitu. Kadang kalau ngaji Ustadz udah waktunya tuh ada aja jam apa itu setan juga, apa itu udah waktunya aduh. Nah, itu tadi sebetulnya juga berangkat dari konsep berpikir bahwa
sepertinya belajar atau ngaji tadi itu bukan bagian daripada syariah. Oh, sekedarnya jadi. Ya, jadi sekedar bahwa jadi itu lebih merupakan pilihan seperti orang mau belajar tidak belajar itu seperti pilihan. Padahal belajar dalam Islam itu adalah syariah, perintah, kewajiban bahkan kata Rasulullah SAW. Sampai seperti sebagaimana sholat. Iya sama kan Rasulullah mengatakan thalabul ilm fardhu. Jelas itu bahwa adalah kewajiban. Setiap Cuman pribadi. iya semua. Bahkan kewajibannya luar biasa. Minal mahdi ilal hadi. Kalau istilah orang kulonnya long life education. Ada orang kulon juga. Justru Islam yang punya konsep belajar seumur hidup itu Islam. Jadi belajar yang enggak ada stratanya. Gitu. Lulusannya itu bukan di kampus. Lulusannya nanti di surga. Ya. Hanya dalam Islam. Tapi memang tadi lagi hal yang dianggap pilihan kan sehingga apa? Memilih waktu untuk belajar itu kan luar biasa di tengah postmodernisme hari ini. Ya. Orang seperti dipacu dengan waktu gitu ya. Sehingga orang lebih memilih mana yang lebih menguntungkan bernilai materi kan? Kan itu karena konsep dari barat itu kan bahwa waktu ada duit. Rendah itu waktu. Padahal Allah bersumpah dengan waktu. Wal asrinal, artinya penting waktu mah buat sedikit sesaat itu, sehingga tidak ada yang boleh sia-sia. Wa anil lagwi mu'ridun kan artinya bahwa ya, tidak boleh ada yang terlewatkan waktu sia-sia dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu terkait dengan cara pandang. Maka mungkin di kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan satu hadis yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua ya tentang situasi hari ini yang memang ini adalah pilihan-pilihan kita memilih tentang tatanan mana, cara mana yang akan kita tempuh, Islam atau jahiliyah, karena Allah juga sudah menjelaskan wa hadainahum najdain, berikan kepada kalian dua pilihan. Atau dalam firman Allah mengatakan faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikutip oleh Al-Hayshami di dalam kitabnya Al-Majmu'ul Jawahid dan juga Al-Albani dalam As-Sahihah, Rasulullah SAW pernah bersabda. Sabda Rasul ini bertanya kepada para sahabatnya, qalu ay khalqin a'jabu imanan. Siapakah yang paling menakjubkan imannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, sahabat menjawab, al-malaika. Kata Rasulullah, qala al-malaika fa kaifa la yu'minun. Malaikat, ya pantaslah kalau beriman, karena dia melalui dialah wahyu diturunkan. Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat. Qalu, para sahabat mengatakan an-nabiyyin. Qala, Rasulullah menjawab, an-nabiyyin fa kaifa la yu'minun. Kalau para nabi beriman ya wajar, wahyu turun kepada mereka. Qalu as-sahabat. Mereka mengatakan kalau begitu para sahabat. Qala Rasul mengatakan as-sahabat fa kaifa la yu'minun. Para sahabat apalagi bagaimana enggak beriman? Mentornya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, ajabun imanan, ya, yang menakjubkan imannya adalah qaumun, kata Rasulullah, yaji'una min ba'dikum, kaum yang akan datang sesudah kalian nanti, ya. Artinya bukan masa sahabat, bukan masa tabi'in, ya. Masa di mana mereka tidak lagi berjumpa dengan apapun yang berkaitan dengan masa Rasulullah SAW, kecuali apa? Fayajiduna kitaban minal wahyu. Kecuali mereka berpegang kepada wahyu, fayu'minuna fayattabi'una. Mereka itulah, kata Rasulullah, orang yang hanya berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam dan mereka beriman kepadanya, fayattabi'una. Mereka mengikuti itu, menjadikan mereka itu sebagai panduan. Inilah orang-orang yang ajabu imanan, iman yang menakjubkan. Rasulullah tidak menyebut siapa, bangsa apa, dan di mana, tapi Rasulullah menyebutkan kriterianya. Jadi kita semua punya kans untuk menjadi orang-orang yang menakjubkan iman pada masa itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz.
Alhamdulillah waktu kita sudah di tempat kami di studio sudah jam 11 pas ini, maka mau tidak mau agenda acara kita ini kita cukupkan sampai di sini. Walaupun banyak hal yang ingin saya tanyakan juga ke Ustadz dan Mitra JC juga, saya yakin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, namun karena kita dibatasi oleh waktu ya, dan insya Allah kita bisa lanjutkan di kesempatan yang lain, dan nanti kita juga bisa kopdar ya, bisa kopi darat sama Ustadz Insya Allah ya. itu Entah di mana, karena Ustadz lebih banyak di Yayasan Mata Nasatan. Mazaton di pesantren BKA. Oh, pesantren juga ya. BKA yang 5 Runda ya Ustadz ya. Ya. Nanti bisa ke sana bagi teman-teman Mitra JC yang ingin bertanya langsung ke Ustadz, sehingga arah dan pelaksanaan kehidupan kita ini benar-benar terarah. Amin, amin. Ya. Tidak hanya seputar berjalan begitu saja, tapi berarah bertujuan sebagaimana suksesnya orang yang berpendidikan Islam itu adalah surga. Tadi Ustaz. Ya, baik Mitra JC, semoga kita semua mendapatkan peluang sebagaimana yang tadi Ustaz sampaikan dalam hadis yang Rasulullah sampaikan, yaitu umat yang terbaik adalah yang dia tidak pernah melihat Rasulullah, yang bahkan dibandingkan dengan malaikat, para rasul dan para sahabat. Dan kita semua ada peluang untuk itu, karena Rasulullah tidak menyebutkan ini wilayah tertentu, orang ini, tapi hanya memberikan kriteria-kriteria tadi. Maka mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan untuk kita memenuhi, memantaskan agar kita termasuk orang-orang yang disampaikan, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Tentunya juga kita bisa memahami, biar kita nggak terjerumus apa itu jahiliyah, apa itu kesyirikan, apa itu riba, apa itu yang membuat kita terjerumus kepada hal itu. Maka salah satu langkahnya kita aktif dalam kajian-kajian ilmu yang mengajarkan kita akan hal itu. Baik Mitra JC di mana saja antum berada, mungkin hanya ini yang akan kita obrolkan di kesempatan yang berbahagia ini dengan tema yang tadi sudah kita bahas, yaitu makna jahiliyah. Intinya biar kita jangan sampai termasuk orang yang jahiliyah, tapi kita menjadi Islam yang kafah, yang kita memahami betul, memahami langkah-langkah yang harus kita jalankan, berawal dari pola pikir, yang pola pikirnya harus dengan pola pikir dengan landasan Al-Quran dan Sunnah. Yang itu semua bisa kita tunaikan sama-sama untuk saling bersama-sama, atau kita sebut dengan selalu berjamaah, saling ingat mengingatkan. Dan semoga media ini menjadi pengingat buat kita. Dan kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah hadir dalam komunikasi Facebook di streaming kita ini. Dan saya mau bacakan karena waktunya kita sudah lewat, mohon maaf, insya Allah nanti kita bisa obrolkan lebih lanjut. Dan kami ucapkan terima kasih, semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda buat antum semua, dan semoga Allah memaafkan kesalahan kita dan memberikan kita yang terbaik. Sehingga mari kita tutup agenda ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami yang bertugas mohon maaf atas segala khilafan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.